Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Tika Hinglum, NIM 20231010131 dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai deskripsi pengusaha sukses yang merupakan tugas dari Bahasa Indonesia kelas 44. Yasa Paramita Singgi. Kebanyakan para pengusaha sukses merupakan orang-orang yang telah melewati berbagai macam lika-liku kehidupan yang cukup rumit. Salah satu pengusaha muda yang sukses di tanah air yang memiliki pengalaman yang dapat memotivasi para pemuda untuk keluar dari zona nyamannya, yaitu Yasa Paramita Singgi. Beliau ini lahir di Bekasi tanggal 23 April tahun 1995. Dia adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama Marga Singgi dan ibunya bernama Wanti Sumarta. Ia lebih dikenal dengan sebutan Yasa Singgi dan sering muncul di berbagai media cetak dan digital. Dia dikenal sebagai salah satu pengusaha muda di bawah 20 tahun. Ia lahir di keluarga sederhana yang membuatnya selalu menghargai kerja keras. Ia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara, pasangan Singgi dan Wanti Sumarta. Ini banyak menghabiskan waktu untuk bermain saat masih bersekolah. Ia menyelesaikan sekolah dasarnya di SD Ananda. Namun, saat ia duduk di bangku SMP, Surya Dharma, ayahnya terkena serangan jantung sehingga harus melakukan operasi ring. Tentunya operasi tersebut membutuhkan uang yang banyak. Ayahnya kemudian menolak untuk melakukan operasi. Ia lebih memilih menggunakan uang pengobatannya untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, termasuk salah satunya yaitu Yasa Singgi. Kejadian tersebut mulai membuat Yasa Singgi untuk berpikir mencari penghasilannya sendiri. Bermodal nekat, ia akhirnya mencoba melamar menjadi pembawa acara atau MC, Master of Ceremony, baik di acara-acara ulang tahun ataupun acara yang lainnya. Saat itu usianya masih berusia 15 tahun. Namun dalam sehari, ia sudah bisa tampil dalam 3 acara yang berbeda dengan honor yang lumayan, yaitu mencapai 350.000 setiap kali acara. Setelah ia masuk ke SMA Regina Pacis di Jakarta, barulah ia memulai usahanya sendiri untuk mencari uang. Setelah kontrak sebagai pembawa acara berakhir, ia mulai berbisnis lampu hias warna-warni selama 6 bulan. Sebuah buku yang berjudul The Power of Kepepet, karya Jaya Setiabudi, membuatnya terbakar berbisnis mandiri. Kala itu, Yasa langsung menghubungi temannya yang memiliki usaha konveksi. Namun, saat itu ia belum memiliki desain baju. Selama beberapa hari, ia terus belajar membuat desain. Namun karena terburu waktu, Yasa akhirnya nekat membuat desain baju dengan aplikasi Microsoft Word. Setelah kaosnya itu jadi, ia akhirnya mencoba untuk menjualnya. Namun dari 24 kaos yang ia buat, hanya terjual 2 buah kaos saja, di mana salah satu kaosnya dibeli oleh ibunya sendiri karena kasihan. Meskipun kaosnya tidak laku, ia tidak putus asa berbisnis kaos. Ia kemudian pergi ke pasar Tanah Abang untuk mencari kaos yang lainnya untuk dijual. Ia membeli berlusin-lusin kaos dan membawa pulang ke rumahnya. Yasa kemudian mulai menjual lusinan kaosnya itu tanpa disertai strategi marketing yang bagus. Sedikit demi sedikit, kaosnya mulai banyak yang terjual. Ia pun akhirnya berhasil menutup modalnya. Setelah itu, akhirnya ia mulai merencanakan bisnisnya dengan matang. Lalu kemudian dia membuka bisnis minuman yang diberi nama Ini Teh Kopi di tahun 2012. Sebuah usaha kedai yang menjual minuman kopi duren di kawasan Kebun Jeruk. Usahanya tersebut bisa dibilang sukses besar ditambah dengan namanya yang dikenal. Tak lama kemudian, sekitar 6 bulan kemudian, ia sudah membuka cabang baru di tempat yang bernama Mall Ambassador di Jakarta Selatan. Namun ternyata bisnis baru yang ia kelola tersebut mengalami kebangkrutan yang membuatnya menderita kerugian. Pada tahun 2013, ia memutuskan untuk menutup kafenya dan bahkan bisnis kaosnya pun juga turut dihentikan. Menurutnya, jika dihitung kerugian yang ia derita mencapai 100 juta dari kegagalan yang ia alami.
Setelah itu, ia menghentikan semua aktivitas usahanya untuk berfokus pada ujian nasional. Oke, kenapa saya mengambil logo Men's Republic? Karena beliau mendirikan sebuah brand atau merek yang bernama Men's Republic. Oke, saya lanjutkan. Selepas UN, tepatnya di 2013, fokus Yasa pada bisnis aneka produk untuk pria. Yasa bermodal nama mulai membangun bisnis tanpa modal. Kali ini ia bertemu dengan satu pabrik yang memberinya 250 pasang sepatu. Sepatu itu diberikan untuk dijual dengan tenggat waktu selama 2 bulan. Yasa berpikir serius, bagaimana agar semuanya dapat terjual. Akhirnya ia menggunakan survei berbagai landasan. Kali ini Yasa tak mau bangkrut kembali seperti yang dulu-dulu. Dia menjual sepatu itu dengan menggunakan brand atau merek miliknya sendiri, yakni Men's Republic tadi. Dia mendapati pembeli rata-rata Men's Republic adalah umur 15 tahun sampai 25 tahun. Untuk itu, ia menyesuaikan harga produknya tak lebih dari Rp500.000. Kisaran harga yang ditetapkan olehnya pada angka Rp195.000 sampai Rp390.000 per itemnya. Fokus Yasa cukup agar itu semua bisa terjual melalui aneka branding lewat online. Total ada 6 pabrik bekerja sama dengannya di kawasan Bandung. Uniknya, pabrik tempatnya bekerja sama tak hanya membangun mereknya saja. Mereka juga bekerja sama dengan produk bermerek lain seperti Yonggi Komaladi dan Pladeo. Ia sendiri mencontoh para pemilik merek tersebut. Merek-merek itu tak punya pabrik sama sekali, tapi penjualannya luar biasa kan? Saya mau terapkan hal yang sama pada usaha saya. Seperti itu kata dia. Kini produk Men's Republic telah menjual 500 buah pasang sepatu per bulan. Tanpa ada pabrik, Yasa mampu menghasilkan omset ratusan juta rupiah. Mengenai laba bersih, dia sanggup untuk menghasilkan 40% dari sana. Tak puas pada produknya yang sekarang, beliau masih ada pemikiran untuk menjual produk ikat pinggang dan juga celana. Ya, inilah Yasa Shinji dengan logo Men's Republic-nya. Men's Republic sendiri itu adalah bisnis ketiganya yang berfokus pada penjualan secara online. Dia menjual produk yang dikhususkan untuk pria, dia menjual baik produk miliknya sendiri atau produk milik orang lain. Dan sekarang ia juga berencana untuk membangun Billionaire University atau sekolah yang berbasis bisnis non-formal untuk para pengusaha muda. Dia berbisnis dengan kepercayaan bahwa usia muda haruslah dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terima kasih sudah menonton dan ada satu kutipan yang selalu beliau unggah melalui Twitternya yang memotivasi agar menyemangati para pengusaha muda agar selalu semangat. Prinsipnya yaitu never too young to become billionaire atau tidak ada kata terlalu muda untuk menjadi seorang miliarder. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.